wabarakatuh. Kembali kita dalam program JSA, jangan salah arah, membaca dan melihat peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA malam hari ini, kita akan bahas satu topik yang sedang hangat terjadi, yaitu tentang pemanggilan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, karena statementnya yang siap dicapreskan. Sebelum kita berdiskusi dengan narasumber, kita saksikan dulu tayangan video berikut. Silakan. Narasumber kita Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang, ini bagaimana terkait pemanggilan Ganjar Pranowo ke DPP PDIP? Terima kasih Bro Mustafa. Suara saya terdengar Bro? Ya, terdengar Bang. Terdengar ya. Saya kira kita perlu mewaspadai ya, dalam arti mencermati ya lebih dalam lagi apa yang terjadi di internal PDIP, karena ini menyangkut dengan masa depan Ganjar ya. Karena kalau Ganjar sudah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi, kelihatannya potensi Ganjar untuk dipilih di kalangan PDIP kelihatannya kecil ya. Mungkin kita bisa lihat kali Bro, ini ada saya kira baru kita lihat ya cuplikan video ya Bro ya. Kita sama kita simak ya. Saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan saksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan yang baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Jadi statementnya Pak Ganjar itu clear sekali bahwa masalah pencapresan itu adalah masalahnya Ketua Umum ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dalam forum berbagai forum ya, wawancara, itu menunjukkan Pak Ganjar telah dinyatakan sebagai kader yang tidak taat begitu ya, karena bicara mengenai nyapres ya di saat posisi nyapres itu untuk domainnya PDIP itu adalah domainnya Ketua Umum. Tapi ada hal yang menurut saya cukup kita perlu cermati ya, Bro Mustafa, yaitu
adalah hak setiap individu sebenarnya untuk menyatakan dia siap dicalonkan atau tidak gitu. Nah, yang kadang-kadang kita nih orang-orang di luar dari PDIP ini tidak mengerti ya, kenapa orang yang mendeklarasikan dirinya siap nyapres ya, itu kemudian dianggap menyalahi satu ketentuan sehingga perlu mendapatkan teguran lisan dari partai begitu. Nah, ini sebetulnya kesalahan yang kecil ya, yang kemudian kok sepertinya dibesar-besarkan. Kalaupun itu dianggap kesalahan, sebetulnya saya juga nggak ngerti letak kesalahannya di mana. Tetapi pemberian teguran lisan oleh partai, oleh DPP, PDIP kepada Ganjar ini menunjukkan bahwa Ganjar itu tidak disukai di kalangan pengurus ya, fungsionaris dari DPP, PDIP saat ini gitu loh. Dan ini mensinyalkan bahwa kans Ganjar untuk dicalonkan dari PDIP hari ini ya, kita bicara sangat kecil. Sehingga mungkin apakah ini juga bertanda bahwa di masa depan posisi Ganjar ya dicalonkan oleh PDIP ini adalah posisi yang sudah game over, sudah selesai begitu. Atau mungkin Ganjar dengan begitu dengan kekuatan logistik dan pendukungnya itu bisa meyakinkan koalisi lain sehingga koalisi lain bersedia ya mencalonkan Ganjar meskipun Ganjar adalah kader PDIP. Nah, saya kira politik ini dinamis, tetapi per hari ini ya per hari Selasa 25 Oktober kita bisa menyimpulkan bahwa kelihatannya posisi Ganjar sangat sulit sekali di internal PDIP. Alhamdulillah. Demikian, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Ini kan ya apa? Mungkin ya kita menduga bahwa PDIP ya, atau Bu Mega ini kan sudah dikatakan di PDIP bahwa pemilihan calon presiden ini kan hak prerogatif ketua umum ya, Bu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Nah, mungkin kan PDIP juga belajar ya dari dua pemilu terdahulu di mana kadernya itu Joko Widodo akhirnya dipilih gitu sebagai calon presiden, mendapat tiket lah dari PDIP. Tapi yang kita lihat seolah apa ya, PDIP ini merasa apa ya, tidak terlalu optimal gitu ya dalam ketika justru kadernya dalam kekuasaan. Atau Abang melihatnya bagaimana nih situasi? Ya, saya lihat begini ya. Mungkin kita bisa nasehatin ke Pak Ganjar ya. Kalau memang Pak Ganjar secara personal siap sebagai calon presiden, ya Pak Ganjar bisa mencontoh misalkan Pak Anies Baswedan ya, yang tampil aktif melakukan lobby ya atau melakukan pendekatan lah ke berbagai kekuatan partai politik ya. Ini kan persoalannya Pak Ganjar ini kan tidak mau saat ini ya, tidak mau berseberangan dengan PDIP. Sehingga posisi Ganjar itu seperti ya di sisi para pendukungnya Puan ya, calon presiden terkuat di internal, ini Ganjar ini seperti benalu gitu loh. Mengganggu saja gitu loh. Mencoba mengerek-ngerek ya supaya PDIP tidak mencalonkan Puan tapi hanya mencalonkan dirinya. Ini mungkin yang menyebabkan ya internal PDIP ini berang gitu loh, karena beberapa kesempatan Ganjar itu ternyata lebih banyak mewarnai sosial media dibandingkan Puan Maharani gitu ya. Maksudnya PDIP mungkin daripada Ganjar menghabiskan banyak sumber daya, kenapa nggak Ganjar dan tim pendukungnya solid saja mendukung Mbak Puan kan gitu ya. Itu yang membuat keluh kesahnya PDIP. Tetapi dari sisi Ganjar sendiri ya, PDIP ini dilihat kelihatan seperti apa istilahnya tirani kekuasaan gitu loh, yang tidak boleh di-challenge gitu. Nah tentunya ya kita melihat ya, dari sisi pengamatan luar ya, kita ingin mengatakan bahwa model kepemimpinan yang terkesannya sangat powerful ya, itu tend to absolute. Ya, jadi dia memang kultur partai ya, terutama PDIP sendiri ya,
itu kelihatannya dibangun kultur yang apa istilahnya sangat paternalistik gitu loh, sangat komando top to bottom ya, perintah itu dari pusat ke bawah gitu. Nah ini apakah tepat ya untuk menjadi model memimpin Indonesia, karena Indonesia ini kan plural ya, yang tentunya semua penyelesaian di Indonesia ini diselesaikan secara musyawarah, bukan secara ngotot-ngototan gitu ya. Atau lagi kita bisa kenal sebagai win-lose gitu. Enggak. Kita ini sebagai bangsa biasa menyelesaikan segala persoalan dengan win-win solution gitu. Nah, apakah kemudian leadership seperti ini kompatibel ya dengan leadershipnya keindonesiaan gitu ya, yang semuanya serba kompromis, semuanya ingin menang, sehingga solusinya adalah win-win solution. Nah ini saya kira pengamatan kita melihat PDIP seperti itu, bro. Bahwa pertanyaannya apakah model kepemimpinan yang sangat apa istilahnya itu powerful itu cocok untuk diterapkan di Indonesia yang sangat plural gitu loh. Sehingga tidak membuka ruang buat kader-kader yang lain yang punya potensi, yang apa istilahnya yang sudah niat juga untuk jadi pemimpin, tapi kemudian tidak diberikan kesempatan yang sama gitu, melainkan harus menunggu perintah ketum atau hak prerogatifnya ketum gitu. Gitu Mas. Yang tadi saya ingin juga mention adalah mungkin kan PDIP ini sebagai sebuah organisasi ya, sebelumnya kan mungkin melihat ada domain eksternal gitu loh. Ketika apa kayak Pak Jokowi lah misalnya, dulu kan tidak hanya ketika jadi capres ya, kalau kita melihatnya ya, ketika runut, ketika maju pilkada DKI pun sebetulnya lebih banyak ini inisiatif orang luar atau eksternal dari PDIP gitu kan, sehingga makanya ketika berkuasa mungkin ada seperti bayang-bayang oligarki gitu loh, yang itu bukan tidak hanya dari PDIP tapi mungkin ada orang lain. Nah ini mungkin sinyalemen inilah yang mungkin saya melihat apakah ini juga ditangkap gitu oleh Mega atau PDIP, bahwa ini Pak Ganjar ini kan kalau kita lihat sebetulnya apa kan prestasinya juga tidak terlalu moncer gitu ya Pak Ganjar ini. Sebagai gubernur juga Jawa Tengah menjadi provinsi yang miskin gitu di Pulau Jawa. Artinya secara prestasi kan juga tidak wah gitu loh. Tapi kemudian seolah-olah ada kelompok-kelompok masyarakat ini yang coba mendorong gitu loh, PDIP agar kemudian PDIP itu memberikan tiket capresnya kepada Ganjar. Nah, ini Abang gimana ngelihatnya? Eksternal oligarki ini kemudian bermain dalam pencapresan Ganjar ini. Iya memang gini, kelihatan memang timnya Ganjar ini sangat progresif sekali ya, sangat lincah sekali. Kita mungkin ingat ya Mustafa, beberapa waktu yang lalu ada partai politik yang siap mendukung Ganjar sebagai calon presiden, yaitu PSI. Ingatkah Bro Mustafa ya? Iya. Nah, itu juga kan mendapatkan teguran dan kemudian Ganjar menyatakan menolak dukungan PDIP karena menolak dukungan PSI karena Ganjar ingin didukung oleh PDIP. Dan kita tahu dukungan PDIP ini emang sangat dibutuhkan oleh Ganjar. Kenapa? Karena cukup PDIP saja yang mendukung Ganjar, nggak perlu partai politik lain. Karena suara PDIP adalah satu-satunya partai yang sudah memenuhi 20% gitu. Makanya lamarannya PSI pun terkesannya itu disikapi dengan dingin ya oleh Ganjar gitu. Nah, ini kita lihat dari PSI, kita tahu lah PSI ini kan partai yang sebenarnya tahun 2019 lalu begitu tidak mendapatkan parlemen threshold 4% itu menyatakan partainya sudah bubar. Tapi kemudian tidak bubar-bubar karena kan ada dukungan dari kelompok Taipan lah ya yang siap membiayai dan juga siap membantu PSI sampai saat ini ya, baik secara operasional maupun secara ide-ide. Nah saya kira kita jelas kalau PSI yang memberikan dukungan berarti kita tahu di belakang PSI ini siapa. Dan ini menyebabkan satu kesimpulan ya, setidaknya ada persepsi di publik menyatakan bahwa di balik Ganjar ini adalah kekuatan finansial atau kita sebut sebagai oligarki finansial. Nah, makanya ini agak aneh kalau kita melihat Ganjar yang tadi ya kita punya list ya, saya kira kasus banjir ya di Semarang beberapa waktu yang lalu yang sampai mencapai 2 meter ya, padahal
Semarang itu adalah satu kota yang menjadi kebanggaan Jawa Tengah atau ibu kotanya Jawa Tengah, tapi terkena banjir dan mengakibatkan banyaknya kerusakan ya, bahkan ada satu mal di daerah Semarang itu yang kena banjir begitu ya, dan itu cukup gawat banjirnya. Atau lagi ke kasus Wadas ya. Jadi memang kalau dilihat tidak ada satu prestasi yang menonjol dari Ganjar ini. Tapi kok begitu ngotot ya beberapa kelompok ya, terutama internal di PDIP, anak-anak muda. Salah satunya juga mantan wali kota Solo ya, FX Rudi, yang jelas-jelas mendukung Ganjar untuk nyapres. Saya dengar FX Rudi ya ini juga dipanggil oleh PDIP, oleh DPP PDIP untuk dimintai keterangan. Jadi saya kira ini ada satu hal yang menjadi heran juga kita nih, Bro Mustafa. Kenapa Ganjar yang minim prestasi, tapi kesannya itu didukung oleh banyak kekuatan begitu loh. Ya, apakah memang Ganjar ini adalah sosok atau tokoh yang sudah buat deal ya dengan para pemilik modal, dengan para establishment, dengan para kekuatan yang diuntungkan dari pemerintahan saat ini, yang dipastikan bahwa Ganjarlah mungkin satu-satunya yang bisa meneruskan program-program dari pemerintahan saat ini gitu. Sehingga terpilihnya Ganjar sebagai calon presiden itu harus at all cost. Karena kalau tidak at all cost, maka rencana-rencana kekuatan yang sudah mendominasi ya pemerintahan saat ini, seperti misalkan pembangunan IKN ya, ini tidak boleh berhenti ataupun tertunda. Makanya untuk memastikan itu, calon presidennya harus calon presiden yang pro kepada kekuatan itu, yaitu rencana itu, yaitu rencana melaksanakan pembangunan IKN, yang kemudian IKN-nya itu harus betul-betul terselenggara, meskipun sebenarnya IKN itu tidak bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat. Ya, multiplier efeknya buat masyarakat itu kecil sekali. Selain memang ini kesenangannya para pemilik properti atau para pengembang properti. Gitu yang dilakukan PDIP misalnya, karena memberikan tiket kepada Ganjar mungkin pertimbangannya akan sangat berat sekali ya, baik PDIP sendiri ataupun masa depan PDIP lah. Ini gimana sebagai closing statement? Melihat minimnya prestasi ya Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, ya saya kira menjadi sulit buat PDIP memberikan tiket capres kepada Ganjar. Apalagi Ganjar sudah diberikan satu teguran lisan gitu loh, karena terburu-buru menyatakan bahwa dirinya siap nyapres gitu. Nah, saya kira kansnya Ganjar ya punya tiket PDIP untuk nyapres ini makin kecil, dan bisa dikatakan juga ini cenderung tuntas gitu ya. Cenderung posisi Ganjar ini adalah game over ya. Tidak memiliki kans yang diharapkan oleh Ganjar tentunya. Nah, tapi begini, dalam politik ini akan ada dinamika. Kita lihat dinamika seperti apa. Mampukah kemudian PDIP atau Ibu Megawati itu dirayu seperti halnya dua periode ya, 2 pemilu yang lalu, 10 tahun yang lalu, saat PDIP memberikan tiketnya ke Pak Jokowi. Ya. Kalau itu terjadi ya berarti Ganjar akan bisa menjadi calon presiden. Tetapi Bu Megawati ya saya kira tidak mau kecolongan. Mungkin posisi dulu Megawati bukan posisi yang penentu. Ya, bukan partai politik pemenang begitu ya, nomor 1. Tapi kalau sekarang ini kan posisi PDIP sangat powerful. Dia posisi nomor 1, dan yang kedua adalah dia mencapai lebih dari 20%, mencapai lebih dari batas atas untuk mencalonkan calon presidennya sendiri. Sehingga nilai tawar PDIP sekarang lebih tinggi, ya kita nggak tahu apakah kemudian bergandingnya Ganjar juga bisa lebih tinggi, ya melampaui bergandingnya Pak Jokowi yang lalu gitu. Saya kira itu closing statement dari saya, Mus. Baik Bang, terima kasih atas diskusinya malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa ditangkap publik ya dengan baik terkait dengan drama pemanggilan Ganjar ini oleh DPP.
Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri Terima kasih Bro Mustafa. jasa kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.